Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita walaupun secara online, namun saya percaya bahwa kasih Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada hari ini saya membaca ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Diberkati
kehadiran kami Tuhan, layanan kami untuk jadi pelayan-Mu. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pujian-pujian ini juga boleh dijadikan lupa yang harum ke hadapan-Mu. Kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya kita dari barisan Ibu, karena kami percaya Tuhan bahwa firman yang ditaburkan sungguh boleh menjadikan kekuatan, pengharapan dan penghiburan bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini mereka harus beribadah secara online di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya lawatan-Mu senantiasa tidak meninggalkan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita akan berikan pujian sukacita kita. Kita akan puji Tuhan. Segala puji syukur. Kita puji Tuhan ini dengan penuh sukacita.
bunyikan pujian sukacita berikutnya yaitu bunyi sangkakala. Kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Waktu dunia berakhir kiamat kita, waktu sangkakala bergema, waktu umatnya berkumpul di tempat yang mulia, waktu namun dipanggil Tuhan. Waktu bunyi sangkakala, waktu bunyi sangkakala.
Saudara terima kasih Tuhan, marilah kita persilakan hati kita untuk mendengar Tuhan. Dalam sebelumnya kita memuji Tuhan kembali. Kita berikan satu kali menunggu. Biar doa kita, kita sampaikan kepada Tuhan dalam hati kita, dalam doa kita, dalam sendiri kehidupan kita. Mari kita akan menjadi bersama-sama satu hal yang kuingin. Satu hal yang kuingin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, kita bersyukur buat hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah. Sekalipun kita masih berjauhan, kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun kita patut mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang tetap memelihara kita, yang tetap memberikan pengharapan buat kita. Dan saat ini mari kita akan berdoa, kita datang di hadapan Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran akan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa, kami percayakan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dan Kau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, saya memberikan judul khotbah pagi ini adalah adakah hari esok? Ketika kita bertanya tentang hari esok, kita seringkali mungkin bingung, mungkin khawatir, mungkin takut. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Yesus ada hari esok. Ada pengharapan di dalam Dia. Dan saat ini mari kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1-16 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan hari ini mari kita melihat, benarkah hari esok itu masih tetap ada bersama dengan Tuhan? Satu pengharapan di dalam Yesus Kristus yang pasti ada bersama dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Buletin Ilmuwan Atom selama bertahun-tahun mereka menampilkan gambar sebuah jam pada sampulnya. Posisi kedua jarum jam itu menunjukkan beberapa menit sebelum tengah malam.
Dari simbolisasi tersebut kita bisa melihat kedua jam itu hampir mencapai tengah malam, atau peradaban umat manusia itu akan tiba pada akhirnya. Adakah hari esok? Mungkin kita bertanya, mungkinkah masih bisa terjadi? Atau mungkin ada sepasang suami istri muda terlihat bangga dengan kelahiran bayi mereka. Namun kebanggaan tersebut disertai sebuah pertanyaan yang menggelisahkan tentang masa depannya. Dunia macam apa yang akan diwarisi oleh bayi yang cantik ini? Masih adakah hari esok? Banyak orang bertanya-tanya. Banyak orang yang mencemaskan, mungkin dengan kebangkrutan ekonomi, ada perang nuklir, atau ada penyakit yang mematikan. Seperti saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona yang mendunia, yang membuat orang khawatir. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu untuk mengkhawatirkan apapun. Karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam dunia ini, Allah tetap memegang kendali. Kita juga mengetahui bahwa akan tiba waktunya, dunia yang kita kenal saat ini akan berakhir. Ini akan terjadi saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ini merupakan kitab yang terdengar begitu sangat modern. Pada hari kedatangan Tuhan, kata Petrus, langit akan berlalu dengan suara yang menggelegar. Bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya akan terbakar. Sementara unsur-unsurnya akan meleleh karena panas yang sangat tinggi. Sebagaimana dunia yang lama hancur akibat banjir besar, maka dunia saat ini akan dihancurkan oleh api. Di tempat kehancuran itu terjadi, akan ada langit yang baru dan surga baru, tempat kebenaran akan bersemayam. Kata yang diterjemahkan sebagai baru bermakna jenis yang baru. Artinya akan datang jenis surga dan bumi yang baru yang ditandai oleh kebenaran. Mengetahui bahwa saat ini tidak akan ada untuk selamanya, Petrus mengajukan sebuah pertanyaan yang begitu penting. Jika segala sesuatu ini akan hancur dengan cara demikian, berarti bagaimana kehidupan kita? Bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini? Yang pertama, saudara, jika kita bertanya, adakah hari esok? Berarti ada harapan. Berarti ada harapan. Kita mengharapkan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebagai orang mungkin mengejek keyakinan orang Kristen tentang kedatangan Yesus yang dinyatakan tidak lama lagi. Pada zaman Petrus, para pencomoo melihat ke sekeliling mereka dan tak melihat ada perubahan sedikit pun. Mereka yakin bahwa kepercayaan Kristus akan datang kembali dan bahwa bumi akan kiamat tidak memiliki dasar. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita yakin bahwa Dia akan kembali. Dia akan mengubah segala sesuatunya. Pengingat sejarah mencemooh keyakinan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sama artinya dengan mengabaikan setidak-tidaknya satu fakta sejarah bahwa Allah pernah menghancurkan bumi sebelumnya. Kita hidup sebagai warga dari dunia ini. Orang-orang Kristen tidak pernah menjadikan dunia ini sebagai satu-satunya pusat dalam hidup mereka. Kita dikenal sebagai warga dari dunia, dari dua dunia, yaitu surga dan bumi. Keyakinan kita di dalam Allah adalah meskipun dunia ini akan berakhir, kita masih memiliki dunia yang lebih besar untuk kita tinggali di dalam kekekalan. Dunia saat ini bukanlah rumah kita, surgalah yang menjadi rumah kekal kita. Artinya apa, saudara? Bahwa kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika orang bertanya, adakah hari esok? Ya, ada hari esok. Karena kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang punya pengharapan. Yang kedua, saudara, ketika orang berkata adakah hari esok, kedatangan Kristus adalah satu kepastian. Bukan janji palsu. Karena Allah sudah berjanji kepada
kita bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai raja. Kalau janji yang pertama dia sudah genapi, dia datang sebagai bayi kudus. Dia datang di tempat yang hina. Dia mati dengan cara yang hina. Tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Terkadang kedatangan Kristus terasa amat jauh. Walaupun demikian, itu pasti akan terjadi. Kita diingatkan bahwa Allah tidak menghitung waktu seperti cara yang kita gunakan. Karena bagi Tuhan, satu hari bisa 1000 tahun, dan 1000 tahun bisa sama dengan satu hari. Artinya, tidak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Tuhan punya hitungan sendiri, lepas dari batasan waktu dan ruang yang ada di dalam dunia ini. Waktu dihitung dengan cara yang berbeda dengan manusia menghitung hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, tertundanya kedatangan Kristus yang kedua kali adalah satu perbuatan belas kasihan Tuhan. Satu belas kasih yang besar bagi kita. Sementara mungkin kita bertanya-tanya mengapa kedatangan Kristus sepertinya ditunda. Alkitab mengatakan bahwa ini petunjuk akan belas kasihan Allah dan bukan satu kelalaian. Semakin lama dia menunda kedatangannya, semakin besar kesempatan kita manusia untuk datang kepadanya di dalam pertobatan dan iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan datang tiba-tiba. Tidak akan terduga waktunya. Kita tidak dapat mengabaikan atau menghindari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Peristiwa itu akan terjadi secara mendadak dan tidak pernah diduga oleh manusia. Saat hidup berjalan normal seperti biasa, tiba-tiba seperti pencuri di tengah malam, Kristus akan kembali dan dunia akan berakhir. Ketika ada wabah virus corona, setiap orang cemas, setiap orang takut. Tapi kita percaya, sebagai orang-orang yang percaya pada Dia, pada Tuhan Yesus Kristus, kita punya pengharapan bahwa dunia yang sesungguhnya bukan di bumi ini, tetapi di surga kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ketika orang bertanya, adakah hari esok? Mari kita renungkan tingkah laku kita. Yang pertama, bagaimana dengan kekudusan? Kita harus menjalani kehidupan Kristen seutuhnya dalam penantian kita akan kedatangan Kristus. Ini bukan masanya untuk melakukan percobaan terakhir atau membuang-buang waktu selama memungkinkan. Jika kehidupan Kristiani mengenal bonus, inilah saatnya untuk kita mengubah kehidupan kita. Yang kedua, dengan pengharapan. Kita harus memiliki sikap berpengharapan. Sekalipun akhir dunia membawa ancaman, tetapi ini juga membawa harapan. Kita tahu bahwa Allah akan mendirikan kerajaannya yang kekal. Jadi ada pengharapan. Kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga adalah merupakan satu kesaksian. Kita harus memanfaatkan kedatangan Kristus sebentar lagi sebagai satu kesempatan untuk bersaksi kepada banyak orang. Lebih dari satu kali. Ayat 9, ayat 15. Ya, kita diberitahu bahwa penundaan kedatangan Kristus adalah untuk kebaikan kita. Ini memberi kita kesempatan untuk memberi kesaksian tentang anugerahnya dan kesempatan bagi orang lain untuk menerima anugerahnya. Sebab itu, saudara, sebab itu Tuhan Yesus berulang kali memperingatkan bahwa kita harus menyiapkan diri menyambut kedatangannya. Satu hari Ia akan datang kembali menjemput kita di awan-awan. Pada saat itu kita akan berjumpa dengan Dia dalam sukacita atau kesedihan. Tergantung persiapan yang sudah kita lakukan. Seperti apa kita mempersiapkan hari esok? Masih adakah hari esok? Akan ada esok yang kekal dalam hadirat Kristus yang menantikan kita. Sebab itu, saudara, hari ini mari kita mempersiapkan semua ini dengan sebaik-baiknya, karena hari esok itu tetap ada.
Karena pengharapan itu tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur buat peringatan Tuhan buat kami, bahwa sungguh Tuhan akan datang kembali kedua kali untuk menjemput kami. Ketika kami bertanya adakah hari esok, sebab kami menantikan dengan kecemasan di tengah-tengah wabah virus corona. Kami percaya ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh tetap aman, damai, tenang, berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk kami melihat kasih karunia Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kiranya Kau Allah terus memberkati setiap umat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat Gereja Baptis Efrata. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan melawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merespon firman Tuhan dengan pujian tetap setia. Kita akan pujian pujian ini bersama-sama. Apakah ku masih
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama, sekalipun kami berjauhan, kami percaya hati kami disatukan di dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengikat kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus melindungi kami dengan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.